Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Kamera 3 Dimensi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Untuk mengefisiensi waktu, pertama-tama perkenalkan nama saya Nuhri Maulandari dengan NIM 21082 dan teman saya Sri Ayu Ningsi dengan NIM 21092, Anggun Lestari Armansyah dengan NIM 21048, Dian Ramadhani dengan NIM 21056, Lutfi Asari dengan NIM 21078, Wodesri Gusnaria dengan NIM 20098 dan Albert Ibrahim dengan NIM 18046. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Di sini itu ada tampilan awal atau hasil dari proyek kami. Di sini kalau dijalankan di code blocknya seperti ini. Tampilan depan ini tampilan belakang, kemudian ini tampilan depannya. Langsung kita masuk ke source code-nya. Yang pertama itu kita inisialisasi 3D-nya dulu agar objeknya terlihat lebih nyata. Di inisialisasi ini kita masukkan pengaturan sudut pandang, lightening, kemudian smooth shading agar lebih halus. Kemudian yang terakhir ada clear background-nya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya Albert Ibrahim akan menjelaskan mengenai algoritma BNCHAM yang digunakan dalam proyek pembuatan kamera 3D ini. Algoritma garis BNCHAM adalah suatu algoritma yang menentukan titik-titik dalam dimensi yang membentuk pendekatan dekat dengan garis lurus antara dua titik yang diberikan. Nah, pendekatan ini biasanya digunakan untuk menggambar garis pada layar komputer karena hanya menggunakan integral penambahan, pengurangan, dan pergeseran. Demikian dari saya serahkan kepada rekan kelompok saya selanjutnya. Saya akan membahas tentang tabung. Di sini sendiri pertama slice dengan tipe static integer dengan jumlah 16, lalu kita inisiasikan fungsi stacks dengan tipe static integer dengan jumlah 24. Lalu ada lagi T dengan tipe const double sama dengan gloat get dalam kurung gloat elapsed set time, atau di dalam perkiraannya sini di dalam bahasa C++, dia berhitungan waktunya sekitar rentang 700. Lalu di sini kita per 1000. Lalu kita inisiasikan A dengan tipe const double sama dengan T yang diinisiasikan tadi kali 90. Lalu baris selanjutnya ada namanya GL Color 3D dengan parameter X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Yang artinya di sini dia hitam absolut. Lalu ada namanya GL Pulse Matrix. GL Pulse Matrix di sini ya, berfungsi untuk menumpuk setiap matriks yang ada. Jadi dia kayak menumpuk setiap matriks-matriks yang akan diinisiasikan selanjutnya. Lalu ada namanya GL Translated. Di sini GL Translated sendiri berparameter X sama dengan 0, Y sama dengan min 0,05, dan Z sama dengan 0,4. Fungsi dari GL Translated di sini kiranya dia kayak berfungsi untuk rentang jarak antara sumber, antara tabung, antara titik sini dengan titik putaran. Jadi makin besar nilainya, maka makin jauh dari titik sumbunya, dari titik sumbu pada putaran. Selanjutnya ada namanya Gloat Solid Torus dengan parameter B sama dengan 0,2, tinggi sama dengan 0,7. Lalu ada namanya CC. CC di sini dideklarasikan slice, yang telah dideklarasikan slice dengan jumlah 16 tadi. Lalu ada namanya stacks
yang parameter keempat ini dia cincin yang berjumlah 24. Adapun penjelasan sedikit, sisi di sini dia kayak setiap kotak-kotak yang ada di sini. Jadi semacam satu deret di sini jumlahnya. Makin besar jumlah sisinya, makin banyak jumlah sisinya, maka semakin bulat torus itu. Lalu cincin di sini dia kayak ini, cincin pada torus. Sekiranya begitu, lalu kita lanjut lagi Gale-Pop matrix. Ya, Gale-Pop matrix di sini berfungsi untuk menampilkan atau menampilkan jumlah matriks-matriks yang telah ditumpuk oleh GL post matrix sebelumnya. Jadi dia kayak menampilkan, fungsinya untuk menampilkan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai short code dari objek kami, yaitu kamera 3D dengan 3 komponen, yaitu layar, navigasi, dan tombol. Untuk kode warnanya, yaitu 1.0, 1.0, 1.0, itu merupakan kode warna putih. Tapi ketika kita running pada programnya, di sini yang terlihat itu bukan warna putih, itu karena efek lighting. Nah, kemudian untuk 4 titik sudut koordinat, yang ini kodenya sudah tertera di sini, itu akan membentuk layar pada objek kamera. Kemudian untuk navigasi sama, ada 4 titik sudut koordinat juga. Dengan kode seperti ini akan membentuk navigasi pada objek. Kemudian untuk tombol itu kode warnanya sama, tetapi ketika di running tetap bukan warna putih, itu karena efek lightingnya. Untuk 4 titik sudut koordinat ini akan membentuk sebuah tombol yang berada di atas sini. Seperti ini tombolnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diandra Mariel dengan NIM 1121056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen tambahan kamera yang saya buat. Jadi di sini kita akan melihat ada 3 tombol yang saya buat, yaitu pertama tombol utama. Tombol utama itu yang ini. Ya, tombol utama, bukan tombol utama tapi tombol pertama. Ini kita pakai kodenya GL Quartz dengan kode warna 1.1, 1.1,1.1. Jadi dia warnanya agak gelap. Dengan GL Vertex 3F itu posisinya. Begitu juga dengan tombol 2. Tombol 2 itu yang ini. Ya, itu adalah tombol 2. Hampir sama dengan tombol 1, kita menggunakan GL Quartz. Sekarang kita ke tombol cekrek. Tombol cekrek itu tombol utamanya, ini. Ya, itu adalah tombol utama. Tombol cekrek, bedanya dia dengan tombol 1 dan tombol 2 adalah kita menggunakan GL points. Jadi kita menggunakan GL points dengan ukuran 17.0. Kode warnanya sama dengan tombol 1 dan tombol 2. Hanya yang berbedanya itu cuma vertexnya. Otomatis itu beda karena posisi dari mereka itu udah beda gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Aliningsi dengan NIM S1S1211092. Langsung saja, seperti yang tertampak pada layar, untuk membuat lensa background, kita menggunakan GL Quartz, yang dimana GL colornya adalah warna hitam, yaitu di balik kotak warna putih ini. Lalu di dalam GL Quartz lagi terdapat GL Vertex 3F yang akan membentuk koordinat-koordinat pada objek, sehingga dapat membuat kotak seperti pada gambar. Kemudian untuk lensanya, yang warna putih ini, kita menggunakan GL Quartz juga, yang dimana
di dalamnya juga terdapat GL Vertex 3F untuk membentuk sudut-sudut objeknya. Lalu untuk lingkaran yang di sekitar ini kita menggunakan void tabung agar terbentuk lingkaran yang dapat menyerupai lensa kamera. Sekian dari saya serahkan ke rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang fungsi rotasi. Sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkan nama saya Wodi Sri Gustaria dengan NIM S1S1200098. Oke, lanjut. Di mana materi yang saya akan bawakan yaitu tentang fungsi rotasi. Jadi sebelum kamera 3 dimensi itu muncul di Windows itu ada beberapa proses sebelumnya. Nah, salah satunya itu ini fungsi rotasi. Nah, di mana pada fungsi rotasi ini ada beberapa codingan. Di mana di sini ada void handle resize, di mana itu untuk pengaturan perspektif dan angle kamera 3 dimensi yang muncul di Windows. Nah, selanjutnya itu ada GL Matrix Mode. Itu untuk menentukan matriks mana yang merupakan matriks saat ini. Selanjutnya itu ada GL Not Identity. Nah, itu untuk fungsinya untuk memanggil matriks identitas yang dijadikan status matriks proyeksi agar nilai awal kembali ke pusat koordinat dan berfungsi mereses project matrix yang kita buat. Nah, selanjutnya itu ada GL perspektif. Nah, kalau untuk yang ini itu dia fungsinya menyiapkan matriks proyeksi perspektif. Selanjutnya yaitu ada di sini ada void flat angle-nya itu minus 50.0f. Selanjutnya itu ada void update integer value di mana angle-nya itu lebih sama dengan 1,5f. Jika angle-nya itu lebih besar dari 360, maka angle-nya itu kurang sama dengan 360. Di sini ada juga good post release play, di mana itu dia berfungsi untuk mengirimkan perintah untuk mengaktifkan display secara berkala, jadi dia melakukan looping. Nah, selanjutnya itu ada GL, ada good time function. Dia ini fungsinya untuk mengaktifkan timer, mengaktifkan waktu fungsinya. Di sini ada 25, ada update, ada 0. Jadi 25 itu sebagai nilai parameternya, sedangkan 0 itu sebagai nilai variabelnya. Jadi mungkin itu materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Di sini saya menjelaskan tentang GitHub dan Gitbus, cara penggunaan Gitbus, dan akhirnya muncul di sebuah situs GitHub untuk menghubungkan project-project yang kita buat. Nah, langsung saja. Pertama, kita buka dulu projectnya. Di sini saya langsung saja menggunakan project kelompok 5. Lalu sebelum itu kita harus memasuki dan meminta hak akses kepada pemiliknya. Nah, di sini saya sudah dikasih masuk. Lalu langsung saja di sini
saya mengcopy kode ini, terus saya buka di sebuah folder kosong. Lalu di sini saya membuka git bash dengan cara mengklik kiri, terus tertulis di sini git bash here. Nah, kita masuk di sini. Di sini saya akan mengklon folder yang di GitHub tadi, di project GitHub tersebut, dengan cara git clone nama file, langsung enter. Nah, di sini langsung ada nampak masuk kelompok 5, folder kelompok 5. Saya langsung masuk. Di sini saya langsung tindis klik kiri, terus cari git bash here. Nah, di sini kita tulis git status untuk mengetahui statusnya, git status. Lalu pertama kita akan membuat sebuah branch. Nah, guna branch itu adalah memisahkan project yang kita buat dengan project utamanya atau main project. Jadi di sini saya akan membuat project baru. Kita tulis git branch kita buat part pertama, part A, enter. Lalu kita buat lagi branch yang namanya part B. Lalu di sini kita telah memiliki 3 branch tambah branch main. Nah, kita tulis di sini git branch. Maka di sini akan muncul 3 branch dan cabang pertama itu A dan B. Nah, di sini saya langsung memindahkan lokasinya di branch part A dengan cara git checkout nama branchnya. Saya tulis part A. Kita langsung pindah ke git part A. Kita lihat lagi git branch. Nah, kita langsung di part A. Nah, di sini dia masuk ke branch A. Jadi umpama kalau saya ubah di bagian sini, saya akan mengubah suatu file. Contoh, kita hapus ini part A. Jadi kita tulis kita tulis perubahannya. Saya menuliskan perubahan part A. Kita save. Lalu di sini di bagian sini kita add semua file perubahan dengan tulis git add. Kita lihat git status. Ini di sini ada modifikasi di bagian A, di bagian main.cpp yang ini tadi kita tuliskan. Nah, kita tulis git add nama file main.cpp. Nah, di sini telah masuk. Kita tulis lagi git status untuk melihat statusnya dan tertulis. Adapun selanjutnya itu merge. Merge itu berguna untuk menyatukan file perubahan di branch part A dengan branch utama, yaitu branch main yang ini. Dengan cara kita dengan cara kita pindah dulu ke branch utama dengan cara git checkout. Pertama dulu kita commit. Kita git commit
min one line, salah commit min am, lalu ini am dia tingkatan dari perubahan messenger lah. Kita tulis namanya perubahan part pertama, part A. Kita enter. Kita lihat apakah komentarnya sudah masuk atau tidak dengan cara menuliskan git log one min one line. Dan di sini sudah ada tertulis nama perubahannya yang bernama perubahan part A. Nah, setelah tertulis di situ, kita pindah ke branch utama yang namanya main. Kita berada sekarang di main. Kita tulis git dot merge untuk menyatukan perubahan di branch awal dan branch A dengan branch main. Kita tulis git merge nama branchnya, yang tertulis nama branchnya di sini part A. Di sini ada perubahannya. Yang pertama 2 penambahan dan pengurangan. Jadi di sini 2 perubahannya. Lalu kita git status lagi untuk melihat statusnya. Terjadi 1 commit. Lalu di sini kita akan push. Nah, di sini push berguna untuk mengeringkan hasil perubahan folder tersebut dengan git dengan project atau project pada sebuah GitHub, pada mengirimkan perubahan ke GitHub tersebut. Jadi kalau umpama saya langsung push, kita push. Nah, tertulis di sini langsung berubah. Jadi jika di sini main cpp langsung berubah menjadi mengalami perubahan, yang dimana perubahannya di sini saya menuliskan perubahan part pertama. Kita refresh lagi dan terjadi perubahan bagian A. Kita lihat lagi supaya lebih pasti. Di sini ada teks bertulisan perubahan bagian A. Begitu penjelasan singkatnya. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.